These days, high salaries linger in the dreams of many. In a world where noise grows louder on social media, people flaunt their earnings, both consciously and not. Yet, in a time like this, landing a job alone is tough, let alone one that pays well, as the economy falters. And whispers swirl of the government's plans to trim the wages of everyday workers. So, why do 90% of people struggle to earn big? In this video, we'll dive into Indonesia's labor market. Is it wiser to chase high pay or seek experience first? And does a high salary really lead to happiness? Welcome to Psychology of Finance. Di zaman sekarang kita hidup dengan fakta pahit kayak gini. Pertama, dunia itu nggak adil dan nggak akan pernah adil ke siapapun. Akan selalu ada yang diuntungkan sejak lahir, entah karena harta, koneksi. Kalau lu mau gaji besar, lu harus cari industri yang high demand, tapi supply atau orang yang kerja di sana tuh dikit. Faktanya, tapi industri yang high demand dan pekerjaannya sedikit biasanya adalah industri yang sulit dan nggak semua orang mau lakuin atau semua orang tuh bisa. Karena kalau semua orang mau lakuin, kalau pekerjaannya itu fun, kalau semua orang bisa, ya supply-nya banyak dan kita bakal jadi kacang goreng dan akhirnya itu bakal jadi oversupply juga pada akhirnya. Gaji akan semakin tinggi ketika supply sedikit dan demand banyak, dan sebaliknya harga akan semakin rendah ketika supply banyak dan demand sedikit. Saat ini udah jelas tenaga kerja di Indonesia tuh udah oversupply. Ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Kalau lu wawancara, lu bersaing nih sama 92 stadion yang full, dan 90% dari pengangguran ini itu bukan pengangguran yang dengan sengaja gitu loh. Keinginannya semua sama, pengen dapat kerja. Dan logikanya mereka-mereka ini yaitu tentulah pengen kerja gaji tinggi. Tapi ironisnya seringkali ya kita ngelihat banyak orang ini pengen kerja di bidang-bidang yang sudah sangat oversupply juga ya. Contohnya adalah digital marketing, content writing, ya kan, tech, itu semua udah mulai oversupply. Ya lu lihat aja kalau ada orang buka lowongan admin ya, atau HR, atau misalnya content writer di pencarian kerja. Untuk satu posisi biasanya ada ribuan orang yang daftar, minimal ratusan. Jadi memang sudah oversupply ya. Karena ya kalau undersupply orang-orang udah pasti punya kerjaan lah. Sama kayak di Australia, di Kuala Lumpur, di Jepang, di mana banyak sekali perusahaan yang nyari karyawan-karyawan muda buat digaji gede, meskipun kerjanya cuma jadi kasir misalnya, jadi pegawai minimarket. Gue pribadi sering banget ya lihat di Family Mart, entah itu di Kuala Lumpur, di Jepang, atau di Australia ya, ada poster yang banyak disebar di depan Indomaret atau Family Mart-nya gitu. Mereka nyari kasir, gajinya tuh bisa lebih dari UMR ya. Kalau di Kuala Lumpur kemarin tuh gue lihat ya sekitar 6-10 juta per bulan, dan itu untuk hidup di Kuala Lumpur itu tuh udah cukup banget kalau lu jadi kasir ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada perusahaan ya yang bakal ngasih segitu, karena ya semua orang dibayar di bawah UMR juga mau mungkin ya untuk jadi kasir. Kerja overwork dibayar di bawah UMR juga mau-mau aja, karena ya nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan yang available ya gimana, nggak apa-apa dah gue digaji 1/3 atau 1/4 UMR gitu. Makanya kita nggak bakal pernah lihat poster-poster kayak gini di Indonesia. Kayak di negara maju tuh kita nggak bakal pernah lihat lah. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Luar biasa bukan? Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta. Sedangkan gajinya service crew itu setara dengan ya sekitar 10 juta ke atas ya. Berita buruknya adalah ini tuh diperburuk dengan globalisasi ya. Artinya saingan kita bukan cuma orang yang nganggur ya. Jadi bukan cuma orang yang nganggur doang, tapi di Indonesia kan ada 140 jutaan penduduk yang sudah bekerja nih sekarang. Tapi yang udah kerja juga belum tentu happy kan ya. Belum tentu mereka juga bakal kerja terus. Bisa jadi di PHK, bisa jadi habis kontrak, bisa jadi bosnya mikir ini orang lagi nggak perform gitu, atau dia memang udah nggak suka aja gitu sama kerjaan yang sekarang. Artinya mereka-mereka ini juga akan apply ke lowongan-lowongan yang lu apply juga. Jadi lu nggak cuma bersaing sama tenaga kerja yang menganggur ya, lu juga bersaing sama tenaga kerja yang sudah kerja. Belum lagi lu juga harus bersaing sama AI yang bisa ngambil 50-70% dari pekerjaan lu sekarang ya. Pebisnis
kayak gua itu udah mulai mikir gimana caranya bikin jadi efisien. Karena malas ngurus manusia, ya kan? Ada minta cuti lah, ada minta apalah, ya mendingan pakai robot gak sih kita atur. Di awal memang rada sulit, tapi ya udah kedepannya tinggal ngerjain aja gitu. Kalau pakai robot, lu harus bersaing sama robot, sama AI. Kalau misalnya nih ada orang bilang ya udah keluar negeri aja gitu kan, ada WHV, ada apa gitu kan. Lu juga harus bersaing sama tenaga kerja asing cuy. Ya, karena yang mau WHV bukan orang Indonesia doang, tapi juga ada orang Filipina, ada orang China, ada orang India, ada orang Vietnam, dan semua negara-negara lain yang orang-orangnya juga pengen ke luar negeri dengan alasan apapun. Jadi kebayang ya gimana kondisi suplai tenaga kerja di Indonesia saat ini. Orang luar negeri juga banyak loh yang mau ke Indonesia, yang mau dibayar mungkin ya dibayar murah gitu di Indonesia atau dibayar setara lah, tapi skillnya jauh lebih tinggi gitu. Ya akhirnya orang milihnya ya udah orang India atau China yang memang memadai ya. Jadi lu bisa bayangin gitu betapa terhimpitnya nih ya orang Indonesia, apalagi kalau lu nggak punya skill. Akhirnya gimana nih cara nyari kerja dengan gaji tinggi? Nah menurut gua punya gaji tinggi itu solusinya ya cuma dua. Balik lagi ya ke rumus tadi yang udah gue bilang di kalimat pertama yang gue sebut. Ya either lu kerja di yang memang demand-nya tinggi supply-nya rendah, atau memang lu naikin skill segila mungkin supaya ya pengalaman lu bisa oke, lu bisa digaji tinggi. Jadi cuma dua. Pertama lu cari pengalaman, lu latihan terus di bidang yang memang banyak saingan, tapi lu cari pengalaman supaya tetap bisa digaji gede, ya tetap bisa ngasih value ke perusahaan atau mungkin ke orang lain. Jadi lu bisa dibayar mahal. Atau yang kedua, cari pekerjaan yang hanya sedikit orang yang bisa lakukan, hanya sedikit orang yang mau lakukan, dan ini high demand. Kita bahas yang pertama ya, cari pengalaman. Nah masalahnya kalau kita ngomongin soal Gen Z zaman sekarang, ya kan, fresh graduate, itu kadang banyak yang, bukan kadang sih, sering mungkin ya, kalau kita lihat orang tuh suka kurang sadar diri gitu, udah tahu cari kerja susah, pas dapat kesempatan ditolak karena gajinya dianggap kecil, ya kan, entah itu ya alasannya mungkin klasik ya, karena kan gue lulusan kampus top gitu, ya lulusan kampus top juga sebenarnya kan ada 13.000 orang nih yang wisuda dari UI di tahun 2024, jadi lu harus bersaing dengan lulusan kampus top yang sama maupun lulusan kampus top lain di dalam maupun luar negeri kan, jadi kayak saingannya tetap banyak gitu ya, belasan ribu orang tuh tetap banyak ya kan. Terus ada juga yang mungkin beralasan kan skill gue oke, udah magang sana sini, magang Merdeka juga gue dibayar sekian juta. Ya tapi puluhan ribu orang juga ikut magang Merdeka, dan puluhan ribu orang juga tidak ada yang tidak ikut magang Merdeka, dan mereka berani untuk digaji lebih rendah daripada lu gitu. Mereka lah yang mungkin akan mengambil pekerjaan yang gajinya rendah tersebut. Akhirnya lu jadi nggak ada kerjaan. Atau ada juga yang mungkin bilang kayak gini, ya kan gaji UMR nggak cukup Van gitu. Ya ini sebenarnya sih ya setuju nggak setuju ya. Tapi kalau kita lihat realitasnya saat ini, dengan posisinya fresh graduate, dengan pengalaman yang nggak seberapa, skill juga ya gampang digantiin ya. Terus juga cari pekerjaan yang biasa aja, nggak high demand gitu, yang supply-nya banyak, bahkan oversupply. Sebenarnya sih mungkin banyak yang akan nyaranin untuk ambil ya, meskipun gajinya UMR, meskipun lu adalah orang dari lulusan kampus yang mungkin oke gitu. Karena ya pada akhirnya konsep hubungan antara karyawan dan perusahaan adalah transaksi jual beli gitu. Sederhananya kan kayak gini, misal lu anggap value lu tuh let's say lu layak dibayar 8 juta, dan ya itu debatable lah ya, tapi lu menganggap diri lu layak dibayar 8 juta gitu karena lu lulusan kampus top lah, lu cum laude, lu pinter dan lain sebagainya, ya kan, 8 juta gitu value lu. Tapi gini, kalau lu nolak kerjaan, lu nganggur kan, lu berarti kan sudah membuang value lu yang 8 juta tadi setiap bulannya dengan lu buang-buang duit, atau bahasa lainnya adalah opportunity cost. Tapi bahasa sederhananya ya berarti lu buang-buang duit 400.000 tiap harinya dong, karena kan itu adalah opportunity yang bisa lo ambil, ya kan, 400.000 setiap hari, asumsi sebulan 20 hari ya untuk kerja. Jadi dengan lu menganggap diri lu bisa dibayar 8 juta tiap bulannya, kalau lu nggak ngambil kerjaan yang 5 juta, lu akhirnya jadi buang duit lagi gitu, ya kan? Apalagi kalau nyari kerja susah. Jadi apakah nganggur berapa bulan nih atau sampai setahun tuh worth it buat nunggu kerjaan? Bisa jadi nggak worth it ya, kalau kita hitung secara opportunity cost. Ya lagi-lagi bukan berarti itu salah. Again, tiap orang case-nya memang beda-beda. Cuma ini gua ngomongin case Gen Z yang mungkin ya kita bilang manja lah atau nggak mau ngalah gitu loh sama market. Ya udah akhirnya rugi gitu ya. Nah makanya ada pandangan lain nih. Ini juga yang nulis skrip nih, ini adalah salah satu karyawan gua kan gitu. Jadi ini penulis skrip tuh bilang, kalau misalnya lu ambil pekerjaan dengan gaji 5 juta, value lu memang tetap 8 juta. Lu paling cuma rugi 3 juta. Anggap aja lu lagi promo ya, promo untuk ya first job lah or something. Dan sebenarnya kerugian 3 juta tadi tuh bisa jadi make sense. Ini gue juga setuju sih dengan anggapan ini. Di kondisi ekonomi yang buruk, mungkin gak worth loh untuk lo nunggu kerjaan yang gajinya tinggi. Karena opportunity cost-nya terlalu dalam sih.
Maksudnya terlalu besar untuk lu nunggu 3-6 bulan kan. Mendingan lu sambil kerja ibaratnya, ya kan? Of course ini debatable karena kita mesti lihat riset dan lain sebagainya. Tapi ini make sense kalau dalam kondisi ekonomi yang buruk. Apakah kondisi ekonomi sekarang baik atau buruk? Gak tahu ya. Gak tahu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi bodo amat lah dengan itu. Kita pasti bisa menilai sendiri. Apakah gampang? Apakah susah nyari kerja? Apakah lu dapat offering berapa dalam 1 bulan gitu ya? Lu bisa menilai sendiri. Apakah lu sejago itu atau lu memang buang-buang waktu dan uang ketika lu menunggu pekerjaan yang all in lah, udah sesuai passion, WFH segala rupa kan, bisa belajar juga, tempat kerjanya oke gitu, yang mungkin too good to be true ya untuk beberapa orang untuk dapat kondisi kerja yang kayak gitu di awal ngantor ya. Jadi saran gua, dan mungkin ini saran dari scriptwriternya 1% ya, kalau lu dapat kesempatan mungkin ambil aja dulu ya dengan penilaian tadi, apalagi kalau orang tua lu masih sanggup buat ngesubsidi lu di awal-awal masa kerja ya, 3 bulan sampai 1 tahun. Habis itu kalau pindah lagi, memang berdasarkan riset ya, kalau orang loncat-loncat atau pindah dalam waktu 1-2 tahun itu ternyata memang gajinya kan jauh lebih gede dan lu belajarnya lebih banyak juga ya. Jadi kalau lu menganggap sekarang value kerja lo gede, itulah yang bisa lu lakuin. Lu promo dulu, lu diskon dulu ya kan. Nah di momen-momen kayak gini lu harus pinter ngatur keuangan, atau istilah kerennya tuh budgeting ya. Nah untungnya sekarang kalau lu mau pisah-pisahin budget, lu nggak perlu harus punya banyak akun bank, karena udah banyak sih bank digital ya yang ngasih fitur kayak gini. Salah satunya adalah Alobank. Nah tapi di Alobank ini ada yang menarik. Mungkin lu terbiasa ya dengan kantong-kantong tabungan yang ngasih bunganya tuh flat ya di awal, misalnya 4%, 5%. Tapi di Alobank bunga kantongnya itu tumbuh terus. Nah ini menarik ya, makanya namanya adalah Alogrow. Alogrow ini adalah produk tabungan unggulan yang ngasih kesempatan buat lu numbuhin semua tabungan lu tiap hari. Ibaratnya kayak booster dana harian. Tumbuhnya sampai berapa? Nah bisa sampai 6,5% per tahun. Dan kita tahu lah ya, ngelihat market kayak sekarang, ya yang paling aman ya lu ngumpulin cash sih, untuk amunisi supaya nanti ya diinvestasikan ketika udah bottom. Nah di Alogrow ini kenapa gue bisa bilang booster dana harian, karena lu bisa tarik uang kapan aja, gak ada biaya penalti, gampang buatnya, dan bisa buka lebih dari 1 akun juga, dan gak ada admin bulanan. Nabung di Alobank juga aman, soalnya udah berizin, diawasi oleh OJK, Bank Indonesia, dan banknya ini udah masuk ke penjaminan LPS. Dan of course ini juga adalah ya sister company dari Bank Mega ya, jadi part of Citicorp, jadi nggak perlu khawatir sih menurut gua, karena banknya so far nggak ada masalah sih ya. Nah sebagai contoh nih ya, lu buat yang let's say gaji lu adalah 1 digit, let's say 5 juta ya. Anggap lu bagi-bagi uangnya ke 4 akun Alogrow ya kan, buat nanti budgeting. Pertama misal buat kosan, kedua buat makan dan jajan, transportasi, sama buat nabung. Setiap kali butuh duit lu tinggal tarik ya. Tapi paling enak sisa saldo yang ada di Alogrow itu terus tumbuh sampai dia ya dipakai lagi. Jadi daripada saldonya lu taruh di yang mungkin ada biaya adminnya gitu ya, atau kayak yang bunganya cuma 2-3% gitu, ya mendingan kesini gitu kan. Tapi kalau lu udah nggak pede dengan value kerjaan lu sendiri, ya gimana orang mau pede dengan value kerjaan lu gitu. Lu harus nyoba nyari opsi lain ya kan. Itu adalah opsi kedua yang tadi gue bilang, bukan cari pengalaman berarti opsinya, tapi cari pekerjaan lain yang hanya sedikit orang bisa lakukan, atau yang lebih sedikit orang bisa lakukan. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau lu adalah sekarang dokter umum, lu nggak mau digaji 3 juta, misal anggap aja value dokter umum tuh sekarang 3 juta, saking kayak kacang gorengnya nih dokter umum. Ya lu jadi apa? Lu jadi dokter spesialis. Dokter spesialis sudah kayak kacang goreng juga nih ternyata. Lu jadi dokter subspesialis, ya kan? Biar nanti lu bisa lebih high demand. Ya jadi ibaratnya gini, kalau value lu cuma 3 juta per bulan, ya bisa jadi ya karena lu di industri yang salah aja, di waktu yang tidak tepat aja. Mungkin kalau di 10 tahun lalu bisa aja lu dibayarnya 30 juta. Tapi sekarang ketika supply kerja udah kayak kacang goreng, udah tinggal ngambil, terus banyak kacang goreng yang mau dibayar lebih murah gitu ya. Jadi ini yang menyamakan manusia dengan kacang goreng. Tapi you know what I mean, ya kan? Lu sangat gampang digantikan gitu. Ibaratnya lu resign, besok perusahaan udah dapat karyawan baru. Jadi solusinya adalah apa? Solusinya adalah itu ya. Pertama cari pengalaman, grinding aja dulu ya dengan ngasih harga diskon. Dan yang kedua, cari pekerjaan lain, dan ini juga grinding lagi. Keluar modal lagi? Iya, keluar modal lagi. Tapi ingat, keluar modal paling worth it di masa muda adalah untuk ya investasi diri atau investasi keuangan gitu. Investasi keuangan pun investasi diri, karena jatuhnya lu belajar untuk nanti ketika lu punya duit lebih banyak, lu bisa investasi keuangan lebih baik. So dari gua gitu aja sih. Jadi solusinya yaitu pada akhirnya ya lu harus grinding aja sih. Emang hidup ya dipenuhi dengan grinding ya guys. Artinya lebih banyak kerja lagi, tapi tentu kerja aja nggak cukup. Lu juga harus bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas ya. Sekali lagi sebelum gua tutup, jangan lupa kalau mau budgeting tapi duitnya pengen grow terus, saran gua lu pakai Alogrow dari Alobank. Khusus buat lo pengguna Alogrow, lo bisa dapetin bonus cash 15.000 pakai kode promo 101. Tapi lo harus buka akun dengan minimal saldo 500.000 dan tahan 14 hari aja.
Tahan 14 hari lo udah dapet bunga 15.000. Gilir ya tuh. Belum tambah lagi bunga dari Allogrow-nya. Bonus ini bakal masuk ke saldo Allo Prime dalam waktu maksimal 14 hari ya. Setelah lu nyobain nabung sama 2 minggu tadi. Dan gak cuma itu, masih banyak promo-promo lainnya. Jadi ya download aja dulu, ya gak sih? Mungkin terakhir gue mau ngasih pertanyaan kali ya buat lu semua. Ini buat lu refleksi juga di kolom komentar. Dari semua hal yang lu jalanin dalam hidup, kira-kira apa sih yang paling lu maknain dan lu rasain sebagai sumber kebahagiaan? Mungkin itu aja sih ya. Karena yang kerja, yang banyak duit juga belum tentu bahagia. Data gue Evan 1%, well, thanks.